Silakan selanjutnya mungkin pertanyaan terakhir ya. Baik, Ustadz, kita akan lanjutkan ke penelepon. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Saya hamba Allah di Bekasi. Baik, dengan hamba Allah di Bekasi, kami persilakan untuk bisa langsung bertanya kepada Ustadz kita. Kami persilakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya izin bertanya, bagaimana jika kondisinya adalah orang tua kita, dalam hal ini ayah saya, itu tidak menafkahi istrinya, yaitu ibu saya, dan anak-anak sudah dari sejak lama, dan lebih sering meminta kepada anak gitu ya, dalam hal ini saya, padahal saya sendiri sudah berkeluarga dan bertanggung jawabnya tentu pada suami. Dan jika keinginan ayah saya itu tidak dituruti, beliau tidak sungkan untuk marah dan mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas ke saya, suami, dan juga ke ibu saya. Padahal kondisi ayah sendiri sampai saat ini, alhamdulillah masih sehat walafiat. Jadi sebetulnya mungkin tidak ada alasan untuk tidak mencari nafkah, Ustadz. Mohon pencerahannya, barakallahu fikum. Baik, tentu di sini Anda tidak punya kewajiban untuk membiayai ayah Anda. Karena tidak pernah ada dalam syariat Allah Subhanahu wa taala anak perempuan wajib membiayai ayahnya, gitu kan? Kalau anak laki-laki iya, kalau anak perempuan setahu saya tidak ada, apalagi Anda sudah berumah tangga. Memang Anda tidak punya kewajiban. Kalau dia minta, Anda bisa memberi kalau Anda punya kemampuan sebagai bentuk sedekah yang terbaik untuk orang tua. Tapi kalau Anda tidak mampu, Anda mengatakan saya tidak mampu. Ya, itu sudah, atau saya tidak bisa. Itu bisa Anda jawab. Jadi insya Allah tidak masuk dalam bab durhaka di sini. Dan di sini khusus untuk ayah Anda, dia harus bertakwa kepada Allah SWT. Semoga Allah berikan hidayah. Ini tidak boleh sama sekali dia lakukan. Dia memarahi anak perempuannya dan memaksakan Anda untuk memenuhi kebutuhan dia ataupun memenuhi kewajiban dia yang harus dia keluarkan buat istri dan anak-anaknya. Ini tidak boleh sama sekali. Hukumnya haram dalam Islam. Karena Nabi SAW bersabda, kafa lil mar'i ithman an yudayyi'a man yaqutu. Sungguh sangat berat dosa bagi orang yang membengkalikan kewajibannya. Maksudnya dalam masalah nafkah di sini ya. Jadi ini tidak boleh. Saran kami kepada Anda penanya ini, yang pertama Anda doakan. Tidak ada yang mustahil. Sekeras apapun hati seseorang, seburuk apapun sikap dan perbuatannya, maka tetap hati itu ada di genggaman Sang Pencipta Allah. Ya. Makanya salah satu doa Nabi SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati manusia, kokohkanlah, tetapkan hatiku di atas agamamu. Kata Aisyah, ya Rasulullah, betapa seringnya saya dengar Anda baca doa ini gitu. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, sungguh hati itu berada di genggaman Sang Pencipta Allah. Allah bolak-balikan siapa yang dia inginkan. Maka Allah mampu mengubah orang yang buruk menjadi orang yang baik dengan doa. Dan doa itu senjata orang beriman, saudaraku seiman. Dia bisa menembus benteng musuh dan menghancurkan mereka. Dia bisa melunakkan hati orang yang sangat keras. Bukankah Umar bin Khattab orang yang sangat benci dengan Islam? Bukankah dia dulu tiap hari keluar menyiksa kaum muslimin? Bahkan pada saat puncak-puncak dia masuk Islam itu, dia menggunakan baju perangnya, menghembus pedangnya. Dan ini tandanya di Mekah, orang Mekah tahu kalau Umar begini berarti ada musuh yang dia mau lawan. Kalau bukan dia terbunuh, musuhnya akan terbunuh. Untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi subhanallah dia kena doa Nabi. Nabi SAW mengatakan, ya Allah muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar. Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Lalu Allah SWT berikan hidayah Umar. Jadi tidak ada sesuatu yang mustahil. Doakan ayah Anda. Doakan, jangan putus asa. Ya, dengan penuh ketulusan di waktu mustajab sepertiga malam pada saat hujan turun antara azan dan iqamah gitu kan. Anda bersedekah, tawassul dengan amal soleh, kasih ke orang miskin. Mudah-mudahan ini menjadi penyebab dapat hidayahnya ayah Anda. Bisa. Bukan mustahil itu. Yang kedua, saran kami, tidak usah tanamkan dendam dalam hati. Ya. Anda coba bantu ayah semampunya. Lupakan saja emosionalnya beliau. Tapi selama Anda mampu, suami juga Anda ridho, bantu saja semampu Anda. Mampu saja, anggap sedekah. Bantu, karena itu orang tua. Kata Nabi SAW, anta wa malika li abik, kau dan hartamu milik ayahmu. Memang sudah seperti itu, ya, hukum syariatnya. Maka kalau kita mampu kita lakukan, gitu kan. Tetapi bukan kewajiban bagi anak perempuan di saat dia sudah menikah seperti ini. Apalagi tadi Anda, kalau seperti yang Anda bahasakan ya, ayah Anda orang yang mampu gitu, bukan tidak mampu. Dia masih bisa bekerja dan seterusnya. Ya, ini Allahu alam dari kami. Mudah-mudahan bisa memecahkan permasalahan Anda insya Allah.
Dan selebihnya Anda bersabar karena ini adalah cobaan dan orang semua akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ya. Dalam ayatnya yang nomor 155, a'udzubillahi minasyaitonir wa la nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, kekhawatiran, wal ju', lapar, wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, dan kekurangan dalam kehilangan jiwa yang dicintai, harta dan juga hasil panen. Wa basyiris sabirin. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Itu 155, 156-nya, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang kalau ditimpa musibah mereka mengatakan kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Lalu Allah bilang ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka orang-orang yang akan mendapatkan kasih sayang dari Tuhan mereka, solusi dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Allahu a'lam.